Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah di mana ketika kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita, kemudian kehidupan yang kita miliki tersebut dipergunakan untuk beramal, yang amal tersebut bermanfaat setelah kematian kita. Dan orang seperti ini digambarkan oleh Rasulullah juga adalah bagian daripada ciri-ciri orang yang cerdas. Rasulullah menyebutkan orang cerdas itu adalah al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang-orang yang bisa menahan diri, tidak berbuat jahat, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan beramal yang amal tersebut bermanfaat setelah kematiannya. Maka insya Allah pada kesempatan berbahagia ini paling kurang kita melihat ada 7 amal, ada 7 perbuatan yang insya Allah 7 perbuatan tersebut, 7 amal tersebut akan bermanfaat setelah kematiannya dan menjadi amal jariah baginya. Kita lihat dalam sebuah hadis Rasul bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih, aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw waritha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Rawahu Bazar dari Anas radhiyallahu an. Dari hadis yang kita bacakan tadi, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 amal yang pahalanya berlaku bagi hamba padahal ia di dalam kubur sesudah meninggal, yaitu orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengalirkan sungai, orang yang menggali sumur, orang yang menanam pohon korma, orang yang membangun masjid, orang yang mewariskan mushaf, dan orang yang meninggalkan anak yang memohonkan kepadanya ampunan setelah kematiannya. Dari hadis ini kita melihat, subhanallah, 7 amalan yang luar biasa, yang amalan tersebut bermanfaat setelah kematian seseorang, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan ke 7 amal tersebut ini. Yang pertama kata Rasulullah adalah man alima ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Di sini kalimatnya adalah man alima ilman. Jadi ilmu yang disebutkan di sini adalah ilmu yang diajarkan, bukan hanya ilmu agama, termasuk ilmu-ilmu lain yang bermanfaat, yang itu menjadi kebaikan bagi orang yang mengajarkan dan diajarkan. Mari kita lihat ilmu yang diajarkan tersebut, terutama adalah ilmu agama. Ilmu yang diajarkan tersebut adalah ilmu di mana seseorang ketika belajar ilmu tersebut bisa mengenal Allah, memeluk agama yang benar, dan menyembah Tuhan yang benar. Dan ini ilmu yang luar biasa yang sering kita dengar disebut dengan ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, di mana seorang hamba hanya menyembah kepada Rabb, hanya menyembah Allah Azza wa Jalla, hanya meminta kepadanya, memohon kepadanya, berharap kepadanya, dan bahkan harapan yang diharapkan oleh seorang hamba kepada Rabb bukan hanya kebaikan di dunia, sebagaimana dalam sebuah doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan yang kita harapkan kepada Allah adalah kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia. Kemudian apalagi wa fil akhirah, dan juga kita berharap kebaikan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surganya. Wa qina adzabannar, dan Allah hindarkan kita dari api neraka. Jadi ilmu yang diajarkan adalah ilmu ketauhidan, ilmu tentang keimanan. Kemudian dia senantiasa mempercayai semua rukun iman yang ada di dalamnya,
dan dia juga mengamalkan nilai-nilai yang itu adalah merupakan rukun Islam. Yang itu semua rukun iman dan rukun Islam dia amalkan dengan sebaik-baiknya dengan asbab dia belajar tentangnya. Dan ini penting. Karena kondisi manusia, kondisi orang-orang yang mukmin, kondisi orang-orang muslim di akhir zaman, mereka beriman kepada Allah. Mereka tahu tentang rukun iman dan mereka tahu tentang rukun Islam. Namun yang disayangkan adalah mereka tidak beramal dengan amal keimanan, tidak beramal dengan amal keislaman. Nah, di sini tugas kita para dai, tugas kita para orang tua, tugas kita para guru, tugas kita para cikgu atau siapa saja yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan hatta pemerintah, aparatur pemerintahan sekalipun, bagaimana bisa mengajarkan rakyatnya tentang nilai keimanan dan keislaman. Karena ketahuilah, ilmu tentang keimanan dan keislaman yang diajarkan, ini akan menjadi amal jariah bagi kita. Di samping itu juga bagaimana kita bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang kita ajarkan tersebut sehingga seseorang bisa hidup mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain, dan bahkan justru karena keahliannya dalam mencari rizki, dalam berbisnis, sehingga dia menjadi orang-orang yang membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan. Ada ilmu bisnis, ada ilmu tentang teknologi, ada ilmu tentang biologi, ada ilmu tentang fisika, kimia, berbagai macam keilmuan, kedokteran, tabib, atau yang ahli dalam bidang pengobatan. Bahkan ada di antara mereka yang ahli dalam bidang penerbangan. Ada di antara mereka yang ahli dalam bidang geografi. Semua ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut ajarkanlah kepada putra-putra bangsa kita, agar mereka menjadi orang-orang yang melek ilmu pengetahuan, sehingga tidak ditindas oleh bangsa-bangsa lain karena kebodohan kita. Singkatnya, ajarkan ilmu keimanan dan keislaman. Ajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada saudara kita, kepada karib kerabat kita, kepada anak didik kita, kepada putra-putra bangsa kita, agar mereka menjadi orang-orang yang hebat di dunia dan menjadi orang-orang yang masuk surga di akhirat dengan ilmu yang benar yang kita ajarkan. Dan ilmu tersebut ketika diajarkan, maka akan menjadi amal jariah bagi yang mengajarkannya. Tentunya dengan catatan yang harus diingat adalah innamal a'malu binniyat. Ketika kita mengajarkan ilmu tersebut, jangan lupa berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terlintas dalam diri kita ketika kita mengajarkan ilmu tersebut berharap agar diberikan balasan cepat di dunia, atau hanya berharap untuk diberikan gaji. Jangan berniat dan melakukan seperti itu. Tapi berniatlah karena Allah. Disuruh mengajar atau tidak mengajar, diberikan upah atau tidak diberikan upah, tetaplah kita mengajarkan ilmu keimanan dan keislaman dan ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Karena sesungguhnya ketika kita berniat karena Allah, maka ilmu yang kita ajarkan tersebut akan menjadi amal soleh kita, akan menjadi amal jariah kita setelah kita tidak ada nantinya. Masya Allah. Bayangkan anak-anak didik yang telah kita didik dengan keimanan dan keislaman. Setelah kita meninggal, mereka menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang taat kepada Rabb. Anak-anak, putra-putra bangsa yang kita ajarkan dengan berbagai macam ilmu yang baik dan benar, ilmu yang penuh kebaikan. Setelah kita meninggal, kita tinggalkan putra-putra bangsa, putri-putri bangsa terbaik, sehingga mereka melakukan berbagai macam kebaikan. Maka segala bentuk ketaatan, segala bentuk kebaikan yang dilakukan, yang telah kita ajarkan kepada mereka ilmu yang benar, setelah kita tidak ada, maka semua kebaikan mereka itu, mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang telah mengajarkannya pun akan mengalir menjadi pahala amal jariah bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, amal yang bermanfaat setelah kematian kita adalah au ajra nahran, yaitu
orang yang mengalirkan sungai. Masya Allah. Sungai yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan keahlian, keilmuan yang kita miliki, maka sungai tersebut menjadi sungai yang terbaik. Tentunya mereka yang ahli dalam bidang tentang bagaimana memanfaatkan, memberdayakan sungai tersebut. Tentunya sekelilingnya dibuat yang indah dengan beton-beton dan tembok-tembok yang kuat, yang tidak mudah rapuh dan tidak mudah rusak. Dibuatnya berbagai macam bentuk tanggul-tanggul, selokan-selokan, yang semua itu dibuat dengan cara dan sistem terbaik, sehingga sungai tersebut menjadi kokoh dan tidak mudah ambruk. Bukan hanya itu, air-air yang ada di dalamnya pun dalam keadaan jernih, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam keperluan dan kebutuhan, baik itu untuk tenaga listrik misalnya, atau air tersebut dialirkan ke sawah, atau air tersebut dimanfaatkan untuk peternakan, atau untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Semua bentuk manfaat yang diambil oleh orang banyak, oleh masyarakat, dengan asbab kita, karena kita membersihkan sungai tersebut, membuat tanggul-tanggul terbaik, membuat pinggiran-pinggiran penahan terbaik. Semua itu akan bermanfaat setelah kematian kita. Dan berdosalah, merugilah orang-orang yang diberikan amanah untuk membuat tanggul di pinggir sungai, untuk membersihkan sungai tersebut. Ternyata mereka tidak menggunakan keahliannya itu dengan cara yang terbaik. Justru mereka membuat asal-asalan. Baru 1 bulan dibuat tanggul, jebol tanggulnya. Sehingga dengan jebol tanggul tersebut, masyarakat yang sebelumnya hidup aman sejahtera, ternyata air yang seharusnya berada di dalam sungai masuk ke rumah-rumah penduduk. Apa penyebabnya? Karena tanggulnya tidak kuat, dibuat asal-asalan. Orang seperti ini bukannya akan mendapatkan amal jariah dari apa yang telah dibuat, justru meninggalkan dosa. Dosa itu, ketika dia meninggal, kemudian amalnya tidak baik yang dilakukan, bukannya mendapatkan amal jariah, justru menjadi saham dosa baginya. Maka orang-orang yang diberikan amanah bidang pembangunan, apakah itu kontraktor namanya, apakah bidang pengembangan dan pembangunan fisik untuk kehidupan masyarakat, ketahuilah, ketika Anda melakukan, membuat pembangunan tersebut, membuat pinggiran sungai tersebut, membuat beton dinding penahan sungai tersebut dengan cara yang baik dan terbaik, ketahuilah Anda adalah bagian daripada orang-orang yang akan mendapatkan amal soleh yang menjadi amal jariah setelah Anda nantinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luar biasa. Dalam arti yang lebih luas adalah bukan hanya sungai, tempat-tempat aliran yang ada di pinggir jalan, katakanlah selokan atau got yang ada di pinggiran jalan, yang ada di samping rumah kita, yang ada di samping toko kita, yang ada di samping bangunan rumah kita, bangunan kita, maka pastikan selokan-selokan air tersebut dalam keadaan baik, airnya jernih. Jangan membuang kotoran-kotoran ke dalamnya, jangan membuang sampah-sampah ke dalamnya, sehingga air tersumbat, sehingga orang menderita gara-gara perilaku kita. Jangan lakukan itu. Tapi pastikan keberadaan kita adalah memberikan keamanan, kenyamanan kepada terhadap kondisi keadaan selokan atau pinggiran yang di situ mengalir air di dalamnya. Maka ketahuilah, amal-amal soleh kita itu membersihkan aliran air, membersihkan selokan kita, dan bahkan membuat pinggiran selokan yang terbaik yang kita buat. Dan itu menjadi amal jariah bagi kita insya Allah. Kemudian yang ketiga, amal tersebut bermanfaat setelah kematian kita. Au hafara bi'ran, yaitu orang yang menggali sumur. Masya Allah. Kita tahu bahwa dalam sebuah tempat kehidupan masyarakat, mereka butuh yang namanya air. Karena air itu bagian daripada sumber kehidupan.
namun sayang 1000 kali sayang. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak mampu menggali sumur. Mereka tidak punya kemampuan agar mereka bisa menggali sebuah sumur atau beberapa buah sumur yang itu memberikan manfaat kepadanya. Nah, Masya Allah. Orang-orang ini diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan harta, mereka berusaha membantu saudara-saudaranya yang mereka membutuhkan sumur, yang sumur tersebut mereka sangat butuh untuk kebutuhan air dalam kehidupannya. Menggali sumur, membuat sumur kepada sekelompok orang, sekelompok masyarakat, sebuah tempat, atau bagi sebuah negara. Katakanlah yang hari ini kita melihat ada negara-negara saudara-saudara kita yang mereka membutuhkan air, datang saudara-saudaranya sesama muslim, mereka menggali sumur kepada daerah atau tempat atau negara tersebut atau bangsa tersebut. Maka ketahuilah, sumur yang kita gali selama itu terus dimanfaatkan airnya, maka ketahuilah itu akan menjadi amal jariah setelah kematian kita. Kemudian yang keempat, yang itu amal bermanfaat setelah kematian kita adalah awharasan nakhlan, yaitu orang-orang yang menanam pohon kurma. Dalam hadis yang lain juga disebutkan adalah orang yang melakukan penghijauan pohon yang kita tanam. Kemudian pohon yang kita tanam tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat. Mereka bisa menikmati buah-buahan dari pohon yang kita tanam. Atau pohon tersebut tidak berbuah, di mana rindangnya pohon tersebut, hijaunya pohon tersebut, setiap orang berlalu lalang di bawahnya dan mereka bernaung di bawah pohon tersebut merasa aman dan nyaman karena mereka berteduh di bawahnya. Maka keteduhan, kenyamanan, kenikmatan yang mereka dapatkan dan buah-buahan yang mereka makan dari pohon yang kita tanam, ketika itu terus dimanfaatkan oleh banyak orang, maka ketahuilah, orang yang melakukan penghijauan, yang menanam pohon-pohon yang itu bisa dimanfaatkan buahnya, maka itu akan menjadi amal jariah setelah orang itu tidak lagi berada di atas permukaan bumi ini. Kemudian yang kelima adalah aubana masjidan, yaitu orang-orang yang membangun masjid. Masya Allah. Masjid yang kita bangun baik fisiknya, maupun kita memakmurkannya, atau memberikan ide-ide yang terbaik pada masjid tersebut, sehingga masjid tersebut ramai jamaah yang datang. Ketika mereka sholat di dalamnya nyaman, tenang, sejuk, dan bahagia. Dan bahkan dengan ide-ide kita, sehingga masjid tersebut bukan hanya indah bangunan fisiknya, namun hidup dan makmur jamaahnya. Semua bantuan kita yang berbentuk fisik, semua bantuan kita, ide-ide yang bersifat membangun masjid, maka itu akan menjadi amal jariah kita. Setelah kita tidak ada, itu akan mengalir ke dalam kubur kita. Kemudian yang keenam, awarisa mushafan, yaitu orang-orang yang mewakafkan Al-Quran. Masya Allah. Ada balai pengajian, ada masjid, ada musalla, ada munasah. Kita wakafkan Quran yang terbaik untuk dibaca oleh jamaah yang ada di situ. Mereka yang datang salat atau sebelum salat, mereka membaca Al-Quran. Setelah salat, mereka membaca Al-Quran. Dan bahkan ada anak-anak pendidikan Al-Quran di sana. Dibaca, dimanfaatkan Al-Quran kita wakafkan. Maka itu akan menjadi amal jariah setelah kematian kita. Dan yang terakhir adalah mereka yang autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, yaitu meninggalkan anak yang soleh. Masya Allah. Kita memiliki anak laki-laki yang kita tinggalkan. Kita memiliki anak perempuan yang kita tinggalkan. 1, 2, 3. Berapapun jumlah anak yang kita miliki tersebut. Anak itu menjadi soleh. Anak kandung itu menjadi soleh. Maka setelah kematian kita, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Yang cukup menarik di sini adalah Rasulullah menyebutkan waladan. Bukan hanya anak kandung, tapi anak didik kita. Nah, ini sangat umum artinya. Anak didik kita. Apakah di lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, di lembaga-lembaga pendidikan umum, lembaga-lembaga pendidikan agama, dimanapun kita menjadi seorang pengajar, kemudian mendidik anak-anak tersebut menjadi soleh,
sehingga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi bangsa, agama dan negara, meskipun itu bukan anak kandung kita. Karena Rasulullah menyebutkan waladan sangat umum, maka setelah kita tidak ada, setelah kita nanti masuk ke dalam kubur, setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kandung yang soleh yang kita tinggalkan, anak-anak orang yang bukan anak kandung kita, anak didik kita, tetangga kita, karib kerabat kita, mereka anak-anak yang kita didik menjadi anak yang soleh juga akan menjadi amal jariah bagi kita. Semoga 7 amalan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini menjadi amal yang bermanfaat setelah kematian kita, dan raihlah kebaikan itu sebelum kematian menjemput kita. InsyaAllah semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.